utama dan sasaran bisnis. Permasalahan utamanya terdiri atas 3. Yang pertama ada perusahaan ABC punya jaringan rumit yang menghubungkan banyak lokasi. Kedua, kompleksitas ini memicu risiko tinggi seperti serangan cyber, malware, kebocoran data, dan akses ilegal. Ketiga, ada manajemen keamanan makin sulit seiring bertambahnya perangkat dan pengguna. Sasaran bisnis prioritas ada 3 juga, yaitu pertama ada melindungi data perusahaan dari ancaman eksternal dan internal, kedua menjaga aspek confidentiality, integrity, dan availability atau CIA-triad, ketiga memastikan operasional bisnis berjalan andal dan mematuhi regulasi. Alasan audit berdasarkan desain faktor COVID 2019. Mengapa keamanan jaringan kritis bagi organisasi? Karena DF2 atau Enterprise Goals menjaga keberlangsungan layanan dan pencapaian target bisnis. DF3 atau Risk Profile menghadapi risiko cyber nyata atau hacking, malware, atau unauthorized action. DF4 atau IT-related issues, temuan audit kualitas layanan TI, dan masalah privasi data perlu perhatian khusus. DF5 atau Threat Landscape, lingkungan operasional dikelilingi ancaman cyber kategori high atau 85%. DF6 atau Compliance, adanya tuntutan ketat 70% untuk patuh pada standar dan hukum yang berlaku. Pemilihan domain fokus audit atau APO 13. Domain terpilih APO 13 Manage Security, Domain Align Plan Organize. Alasan pemilihan karena proses ini mendapatkan nilai kepentingan tertinggi pada kalkulasi dashboard COVID 2019 dan paling sensitif menjawab masalah perlindungan jaringan di perusahaan ABC. 3 subproses utama yang diaudit. 1. APO 1301 membangun dan menjaga sistem manajemen keamanan informasi atau ISMS. Yang kedua, APO 1302 menyusun rencana mitigasi risiko keamanan teknologi. Yang ketiga, APO 1303 memantau, meninjau, dan mengevaluasi efektivitas kontrol keamanan secara rutin. Instrumen dan pernyataan kuesioner audit. Contoh poin evaluasi yang disebarkan kepada responden. Aspek kebijakan APO 1301. Apakah perusahaan punya kebijakan tertulis dan pembagian tugas dan tanggung jawab keamanan TI yang jelas? Aspek kontrol APO 1302. Apakah rencana konkret seperti setelan firewall dan rencana mitigasi serangan cyber sudah diidentifikasi? Yang ketiga ada aspek monitoring APO 1303. Apakah sistem keamanan jaringan dicek secara berkala dan hasilnya dipakai untuk perbaikan berkelanjutan? Metode pengukuran hasil audit. Skala penilaian 1 sampai dengan 5. 1 sama dengan belum diterapkan, 3 sama dengan diterapkan sebagian, 5 sama dengan diterapkan sepenuhnya. Rumus perhitungan. Mencari nilai rata-rata per pertanyaan lalu menghitung skor akhir proses dengan membagi total rata-rata dengan jumlah indikator. Simulasi perhitungan kelompok. Berdasarkan simulasi data diperoleh nilai akhir sebesar 2,90. Total nilai rata-rata 29,00, jumlah pertanyaan 10, maka nilai akhir proses APO 13 adalah 2,90. Kesimpulan dan tingkat kematangan atau maturity level. Hasil analisis skor 2,90 menempatkan keamanan perusahaan ABC pada capability level 3 dan maturity level 3. Seperti yang di tabel, nilai 0,0 sampai 0,50 berada pada level 1, artinya proses belum berjalan atau belum ada. Nilai 0,51 sampai 1,50 berada pada level 1, artinya proses sudah dilakukan tetapi masih sangat dasar. Nilai 1,51 sampai 2,50 berada pada level 2, artinya proses sudah dikelola dan mulai terkontrol. Kemudian, nilai 2,51 sampai 3,50 berada pada level 3, artinya proses sudah memiliki standar dan prosedur yang jelas serta terdokumentasi. Nilai 3,51 sampai 4,50 berada pada level 4, artinya proses sudah terukur dan dapat diprediksi hasilnya. Terakhir, nilai 4,51 sampai 5,0 berada pada level 5, artinya proses sudah optimal dan terus dilakukan perbaikan kelanjutan. Arti hasil ini, perusahaan sudah memiliki aturan, kebijakan, dan dasar ISMS tertulis secara resmi. Namun, praktiknya belum berjalan konsisten di seluruh departemen sehingga celah kebocoran data dan ancaman cyber masih mengintai. Rekomendasi perbaikan. 1. Pembaruan berkala.
Tinjau ulang kebijakan keamanan agar adaptif dengan tren ancaman cyber terbaru. Kedua, perketat infrastruktur. Optimalkan konfigurasi firewall, sistem deteksi intrusi, dan kontrol hak akses pengguna. Ketiga, pemeriksaan rutin. Lakukan audit atau penetration testing berkala untuk menemukan celah keamanan sejak dini. Keempat, edukasi karyawan. Adakan sosialisasi berkala untuk meningkatkan kesadaran security awareness seluruh staf.